saat ini saya sudah berada di depan ruang seminar TOC KBK dosen-dosen ITS yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional P3AI bekerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk lebih jelasnya kita ikuti laporan. Pelatihan Training of Trainer kurikulum berbasis kompetensi yang digelar pada tanggal 19 Februari 2008 di Gedung Rektorat Lantai 3 memfokuskan rencana pengembangan KBK di ITS atau yang lebih dikenal dengan istilah Student Centered Learning. Acara yang merupakan hasil kerjasama antara Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional P3AI ITS dan tim KBK Dikti ini diikuti beberapa dosen yang mewakili seluruh fakultas dan politeknik, program Diploma 3, serta pihak Sivitas Akademika ITS. Dibuka oleh Rektor ITS Priyo Suprobo, yang dilanjutkan dengan pemaparan rencana pengembangan KBK ITS oleh pembantu Rektor 1 Arif Junaidi. Proses penyusunan KBK dalam seminar ini disampaikan oleh salah satu tim KBK Dikti, Endro Tomo. Menurutnya, dalam menyusun KBK, ITS memperhatikan 3 aspek, yakni dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Namun, untuk mencapai hasil yang baik, terkadang faktor tersebut terhadang oleh lingkungan belajar. Misal sekarang saya sudah berada di sebelah ketua panitia dari penyelenggara Training of Trainer KBK dosen-dosen ITS. Mari kita ikuti wawancara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak, dengan Pak siapa? Saya Samsul Arifin. Dengan Bapak Samsul Arifin. Apa yang Bapak harapkan dari adanya seminar ini? Ya, dari adanya seminar ini atau pelatihan teori KBK itu yang pertama adalah kita dalam waktu 1 tahun ini sampai tahun 2009 kita punya kegiatan besar, yaitu melakukan proses evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Nah, acara ini dimaksudkan adalah untuk mengakselerasi kegiatan itu, untuk menyamakan persepsi tentang pengertian KBK, untuk menyamakan persepsi tentang apa itu student centered learning dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pelatihan ini kita berharap bahwasanya akan terjadi sosialisasi yang cepat pada dosen-dosen di jurusan. Ya, jadi kami mengambil peserta dari acara ini adalah dari tim kurikulum jurusan masing-masing. Jadi seluruh tim kurikulum yang ada di jurusan yang diwakili oleh 2 orang minimal itu mengikuti acara ini. Nanti kewajiban dari tim ini yang sudah di training ini dia akan mensosialisasi ke dosen-dosen yang ada di jurusan dan plus ke mahasiswa nanti. Karena percuma saja kita mensosialisasi KBK ini pada dosen kalau mahasiswanya tidak paham, jadi harus kedua belah pihak. Nah, saya sangat bergembira karena di sisi lain dari kegiatan sosialisasi KBK itu pada dosen, ternyata mahasiswa kita yang diwakili oleh BEM itu juga melakukan hal yang sama. Kami sering diundang pada beberapa event untuk menjelaskan tentang e-learning dan sebagainya. Terus Bapak tadi bilang katanya ada penyimpanan tentang persamaan persepsi tentang KBK. Ya. Terus selama ini khususnya ada berbeda-beda atau gimana hubungannya dengan kedepannya nanti TS dengan student center learning itu apa? Mahasiswa aplikasi itu mahasiswa langsung. Ya. Jadi kalau kita tarik secara nasional, isu tentang KBK ini luar biasa perbedaan pemahaman tentang KBK. Ya, tetapi untuk kita di ITS ini perbedaan tidak terlalu mencolok. Mengapa demikian? Karena ITS ini adalah lembaga pendidikan yang notabene hampir homogen ya, yaitu pendidikan teknologi. Tidak seperti di universitas yang ya ada teknologi, ada basic science, terus ada sosial dan sebagainya. Kalau kita lebih cepat, ya itu pertama. Yang kedua adalah dosen di ITS ini atau masyarakat akademik di ITS ini sangat dinamis, sangat mudah untuk menyesuaikan dengan seperti ini. Cuman memang perlu ada dorongan-dorongan yang bersifat sosialisasi. Ya, Dan wakil dari mahasiswa sendiri apakah sudah diundang dari BEM saja? untuk kegiatan ini tidak, karena kegiatan ini adalah temanya adalah trainer of trainer ya. Jadi ini khusus untuk dosen ya. Hanya dibatasi oleh dosennya itu sendiri atau jurusan atau hanya peserta atau bagaimana? Ya, jadi kesertaan pesertanya ini adalah di samping tim kurikulum jurusan yang minimal 2 orang itu, yang berikutnya lagi tim kurikulum pusat.
tim kurikulum ITS itu ada 11 orang yang diundang, terus kemudian PDPD 1 juga diundang, terus juga tidak lupa peer group di P3I. Jadi P3I itu punya peer group atau dulu disebut dengan staf ahli, itu juga kita undang karena memang peer group ini nanti tugasnya juga dia melakukan sosialisasi juga ya ke jurusan-jurusan. Jadi kemudian nanti dari peserta seminar ini disosialisasikan ke dosen, kemudian dari dosen ke mahasiswa. Iya, jadi nanti kami mengharapkan di samping P3I melakukan sosialisasi ke dosen, lalu juga jurusan juga melakukan sosialisasi ke mahasiswa. Tanggapan mahasiswa sendiri bagaimana Pak? Belum tahu ya Pak ya? Maksudnya saya juga sebagai mahasiswa itu belum tahu SCL ya? SCL. Iya. Pada umumnya mahasiswa kalau di kelas-kelas saya mengajar itu mereka tidak paham apa itu student center learning. Ya, yang dikiranya student center learning itu ada sebuah tempat begitu mereka kumpul-kumpul di situ. Seperti itu bayangan mahasiswa. Tapi sesungguhnya nanti akan kita ceritakan ke mahasiswa. Bahkan saya sering menceritakan di kelas-kelas. Student center learning itu adalah kebebasan dia belajar. Ya, dia bebas untuk belajar sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Jadi sesungguhnya setiap mata kuliah yang kita miliki itu ada rencana pembelajaran yang itu nanti jadi pegangan mahasiswa, rencana pembelajaran. Berdasarkan rencana pembelajaran itulah dia akan mengekspresikan apa yang dia ingin pelajari. Ada kebebasan itu. Jadi nanti dalam konsep SCL itu bukan dosen sibuk mengajar, tetapi mahasiswa sibuk belajar didorong oleh dosen. Tapi bukan berarti dosennya terus tidak hadir di kelas, bukan itu maksudnya. Jadi dosen tugasnya adalah memotivasi mahasiswa, mendorong mahasiswa supaya mau belajar, meningkatkan kualitas belajarnya. Kalau mahasiswa tidak paham tentang akses terhadap informasi, ya dosennya harus menunjukkan ini loh akses di sini jurnalnya, di sini bukunya dan sebagainya. Jadi lebih ke mahasiswa itu belajar mandiri, kemudian dosennya itu mendorong, memfasilitasi ya kelihatannya sederhana tapi lebih berat. Soalnya dosen setiap saat harus menyiapkan diri belajar kan dia. Kan biasanya di ITS itu dosennya hanya memberi tugas, kemudian Tampil sebagai pembicara berikutnya, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia LPPM IPB Ilah Sailah. Dalam pemaparannya, dijelaskan adanya keterkaitan antara paradigma KBK dan soft skill. Dia Kirana Patriandari, Eureka TV.